dari SMK Risata Diwana, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Di sini kali ini saya akan bersama dengan Pak Sugiarto Fajar dari SMK Risata Diwana juga. Beliau kebetulan guru BK juga. Selamat siang Mas Ugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wulan. Alhamdulillah kabarnya baik ya Mas Ugi ya. Alhamdulillah luar biasa. Oke, ini kita mau berbincang-bincang ini Mas Ugi. Terkaitannya adalah bahwa percakapan kita hari ini, hari Senin ini ya Mas Ugi, siang hari ini itu sebetulnya tujuannya adalah sebelum kita nantinya akan mengamati kegiatan observasi, kita laksanakan dulu nih praobservasinya. Kemudian di dalam nantinya saya sebagai supervisor yang akan memberikan masukan atau mungkin nantinya di pembelajaran yang akan masuk diberikan ya di kelas, kebetulan seperti itu. Jadi kira-kira nanti akan ada pertanyaan nih Mas Ugi yang akan saya tanyakan kepada Mas Ugi keterkaitannya tentang praobservasi, karena nanti ada kesiapan untuk observasi sendiri seperti itu. Nah ini yang pertama ya dari Mas Ugi sendiri, berdasarkan ini rancangan pembelajaran yang nantinya akan masuk disampaikan ketika di kelas itu, kira-kira tujuannya pembelajaran itu apa saja Mas Ugi? Terima kasih Bu Wulan. Nanti di dalam kelas saya menetapkan 3 tujuan Bu Wulan. Ada yang pertama itu merumuskan sebab munculnya bullying. Kemudian analisa makna. Analisa makna bullying, kemudian sampai dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk bullying, seperti itu Bu Wulan. Mengklasifikasikan ya, bentuk bullying. Oke, demikian seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, ketika ini pertanyaannya kedua ya Mas ya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu kira-kira pas nantinya observasi di Mas Ugi yang akan laksanakan ya, itu apa saja Mas Ugi? Ada 2 area pengembangan yang ingin dicapai. Yang pertama itu di pengetahuan. Kalau di pengetahuan itu harapan saya itu anak-anak bisa memahami makna, memahami atau menganalisa makna dari bullying tersebut. Kemudian yang keterampilan, dari aspek keterampilan itu ada anak-anak itu dapat membuat project untuk kampanye bullying, seperti itu. Ada 2 area tersebut. Terkaitnya tentang kampanye bullying, karena ini ada proyeknya ya, berarti itu per kelompok nanti memberikan tugas yang nantinya akan diberikan seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Ugi. Nah ini yang setelah sudah ya ini kira-kira strateginya nih Mas Ugi, strategi yang dipersiapkan nih saat masuk ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Wulan. Jadi strategi yang akan saya gunakan itu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Iya, berdasarkan kesiapan siswa ya. Kemudian yang akan insya Allah diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ada PSN-nya berarti. Kemudian di dalamnya saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan nanti posisi bullying itu kan ada pelaku tuh. Ada pelaku, ada korban, sama satunya bystander atau pendukung. Itu kemudian saya menggunakan modelnya tuh project based learning, karena tadi yang saya sampaikan salah satu tujuannya anak-anak bisa untuk area pengembangannya itu project untuk kampanye bullying. Dan nanti salah satu metodenya ada diskusi tanya jawab, nanti juga ada penugasan untuk proyeknya. Itu per kelompok berarti nanti ya Pak Ugi? Betul, dibagi menjadi 3 kelompok nantinya. Karena memang tadi strategi sudah pakai PBL ya, project based learning, itu di dalamnya nantinya akan ada tuh penugasan terkait kelompok yang nantinya itu bisa berkampanye tentang bullying. Oke, ini strategi yang dipersiapkan sudah luar biasa nih. Kemudian apa saja nih Mas Ugi yang nantinya selain strategi ya sudah dipersiapkan dalam rangka pembelajarannya sendiri, itu yang dipersiapkan apa saja? Yang dipersiapkan itu ada LKPD, ada PowerPoint, tapi PowerPoint-nya nanti kita
akan gunakan kelas poin, agak sedikit bermain, iya bermain. Kemudian LCD dan laptop. Ini media pembelajaran yang terbaru ini ya, pakainya kelas poin. Ini agak bermain sambil belajar berarti seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali ya Mas Ugi memberikan strategi persiapan yang luar biasa. Nanti kita kira-kira mau ketemunya nih, observasinya mau kapan nih? Ada waktunya nih Pak Ugi? Insya Allah Senin depan. Setelah upacara, biar anak-anak juga ikut upacara dulu, nanti kita prepare di sana biar lebih matang. Dan saya juga biar lebih siap untuk melakukan layanan di dalam kelas seperti itu. Oke, terima kasih nih Pak Ugi. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di hari Senin yang akan datang. Oke, terima kasih. Kemudian kira-kira setelah ini ya, setelah kita melakukan observasi ini nih, apa sih yang Mas Ugi rasakan nih, mungkin seperti itu, refleksinya itu apa seperti itu? Jadi dengan adanya praobservasi ini, alhamdulillah saya dapat gambaran Ibu, gambaran tentang mulai dari model, terus metode untuk nanti ketika kita melaksanakan layanan di dalam kelas seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ugi. Mungkin ini kita melakukan praobservasi tujuannya seperti itu ya, biar kita adanya yang sudah dipersiapkan dengan matang kan lebih cenderung siap ketika berhadapan dengan murid di kelas. Kemudian apa saja yang akan dipersiapkan seperti itu. Oke, terima kasih sekali. Mungkin nanti kita ketemu lagi hari Senin depan. Lebih siap, matang lagi. Nah, nanti ketemu dengan siswa langsung ya berarti ya, sesuai dengan pembelajaran yang sudah dipersiapkan sama Mas Ugi. Terima kasih hari ini. Nanti kita ketemu lagi pasca observasi ya, seperti itu. Nanti ketika pembelajaran sudah selesai, kita juga melakukan pasca observasi yang nantinya ada banyak masukan mungkin dari Pak Ugi sendiri yang sudah menyampaikan pembelajaran di kelas atau layanan klasikal yang sudah diberikan dari Pak Ugi sendiri seperti itu. Terima kasih Pak Ugi. Oke, terima kasih. Oke, ketemu lagi nanti hari Senin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kira-kira di sini yang belum pernah dari TK sampai sekarang belum pernah menyiapkan di kelas siapa? Saya nggak pengen nunjuk, tapi angkat tangan sendiri dan kalian tidak usah menunjuk. Silakan Pak, saya. Gerak. Pak, mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana rasanya saya? Ada deg-degannya? Ada deg-degan. Kalian pasti sudah pernah dengar yang namanya bully. Pernah dengar? Kalau istilah perundungan dengar nggak? Perundungan adalah bahasa Indonesianya dari bullying. Nah, dan tanpa kita sadari, kita sering melakukan bully tanpa kita sadari. Makanya hari ini kita untuk mengulas bagaimana kita menghadapi bullying. Kalau ada yang dibully kita harus seperti apa. Nah, di sini ada 3 tujuan yang ingin Pak Ugi sampaikan ke kalian, bahwa tujuan Pak Ugi di sini itu salah satunya yang pertama itu kalian bisa menganalisis makna bullying. Kalian tahu bully, tapi kalau ditanya artinya bully apa? Definisinya mesti bingung. Ujung-ujungnya kekerasan Pak, perundungan Pak, itu nama lainnya. Ya. Yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk bullying. Jadi kalian nanti bisa memilah-milah, oh ini
hal kayak gini termasuk bullying apa, oh hal kayak gini bullying apa, ini bullying apa. Dan yang terakhir itu peserta didik dapat merumuskan sebab munculnya bullying, dampak negatif dan cara mengatasinya. Bahkan nanti kita coba spill untuk cara pencegahannya. Siap ya? Nah, silahkan cek di HP kalian. Keluar nggak? Keluar. Oke, pengen tahu nih perasaan kalian hari ini. Kita mainnya dulu. Oh, dulu yang coba ya. Kalian bisa lihat nggak di HP-nya coba? Adakah keluar? Ada. Nah, coba. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Tulis. Betul. Diketik dulu. Setelah diketik nanti kirim. Kalian boleh. Untuk apresiasi kalian, coba cek di HP kalian keluar bintang nggak? Keluar bintang nggak kalian? Oke, next. Nah, gini. Nanti sebelum kita melanjutkan, kita mengingat kembali keyakinan yang sudah kita sampaikan bahwa kita harus saling menghargai. Sepakat nggak? Sepakat. Disiplin? Sepakat. Sama bertanggung jawab? Sepakat nggak? Ada nih, Ogi pengen mengecek kesiapan kalian. Ini kata kuncinya tepuk tangannya. Kalau intinya kalian ikuti instruksi dari Ogi. Kata kuncinya tepuk tangan. Fokus. Siap. Satu kali tepuk tangan. Kurang kompak. Satu kali tepuk tangan. Dua kali tepuk tangan. Tiga kali tepuk tangan. Tepuk pramuka. Tepuk pramuka. Berarti udah fokus. Tepuk tangan buat kalian. Untuk ngecek fokus atau tidaknya kalian dari hal tepuk tangan aja kalian bisa gini ya. Kita lihat. Siap ya? Silakan, ini ada video, disimak baik-baik. Kita nanti bisa mengupas dan termasuk nanti setelah ini akan ada pembagian kelompok untuk membahas hal yang ada di video. Siap ya? Silakan disimak. Tadi ada sebuah video yang menjelaskan bullying. Kalau memang kalian bisa cermati tadi, dampak yang paling serius adalah sampai bunuh diri. Kali itu ada akhir. Kalau dirinya sudah sampai keterlaluan. Ini yang selanjutnya adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pas ya? 1, 2, 3. Pas ya? Paham ya? Kelompok 1 siap? Ingat nih, masing-masing kelompok menganalisis makna bullying berdasarkan dari penayangan video sebelumnya yang tadi dianalisa, kemudian berdiskusi mencari informasi untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk bullying, merumuskan munculnya bullying dari aspek korban, pelaku, dan pendukung aktif dan pasif, kemudian dampak negatif bullying, cara mencegah dan mengatasi bullying dari berbagai sumber. Bisa dipahami nggak? Silakan setelah ini kelompok 1 ngumpul ya, Ogi kasih waktu 10 menit. Kelompok 2 ngumpul 10 menit, kelompok 3 ngumpul 10 menit. Sudah dimulai. Ini Ogi kasih tanya 10 menit. Boleh silakan menggabung ke kelompoknya. Sama nanti silakan siapa yang nanti akan mempresentasikan perwakilan. Boleh. Aslinya korban, aslinya korban. Nah sekarang berperan jadi pelaku nih. Ini korban. Oh ini pelaku. Ini yang pasif dan aktif. Silakan berkumpul.
duluan Pak. Kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Satu kali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. 3 kali tepuk tangan. Bagus. Nungguin tepuk pramuka. Ya, silakan. Ini berarti ketua ini ya, ketua PIK-nya. Teman-teman dengarkan dulu. Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menggunakan presentasikan hasil di kelompok 3. Bisa yang maaf ya, nama sama tadi kelompok nama disampaikan nama. Dan perkenalkan nama saya Abdul Jadil Fiandri, absen 4. Langsung saja ya. Pak tidak berhenti. Sekarang tanggapi ya dari kelompok 1 dan kelompok 2, tanggapi apa yang sudah dipaparkan atau ada yang masih tadi belum paham atau mau menguatkan ya, menguatkan. Silakan. Nama Muhammad Akil Rofi dari kelompok 1, izin bertanya apa itu ras isu? Lanjut lagi. Sekian, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pramuka. Ya, oke. Mas Akil mau maju. Iya. Ya, kalau mau dulu silakan. Mas Akil boleh dulu Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Akil Rofi, biasa dipanggil Akil, absen 17 dari kelompok 1. Kalau mau dijawab boleh, kalau buat nanti gantian untuk kelompok 2. Adapun sejumlah dampak dari bullying bagi pelaku adalah sebagai berikut: gangguan emosi, beresiko menjadi kecanduan alkohol dan obat-obatan terlarang, sulit mendapatkan pekerjaan saat beranjak dewasa, beresiko menjadi pelaku kekerasan dalam lingkungan sosial dan rumah tangga. Ya, bisa dipahami ya. Jadi semua itu punya dampak ya. Punya dampak baik pelaku, korban maupun penonton itu semuanya punya dampak. Makanya kalau tidak pengen punya dampak negatif ya stop siklus bullying itu. Makanya kenapa pentingnya materi bullying seperti ini. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kita sudah dibully maupun kita lagi dibully atau kita jadi penonton. Gitu ya. Akhir cukup ditutup gantian langsung kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
melihat adanya bullying harus lapor. Kayak kasus-kasus kekerasan, yang ada di TV itu memang harus adanya tindakan hukum ya sesuai dengan ketentuan. Kalau memang itu sampai ada yang kekerasan fisik sampai nyawa melayang ya itu beda cerita. Tapi kalau bullying sampai menghilangkan nyawa juga itu akan beda cerita lagi. Mungkin akan alih tangan yang tadi ke pihak kepolisian atau pihak yang berwajib, karena ya memang sudah tindakannya menurut saya juga tidak bisa ditolerir. Tidak lagi ada nyawa yang untuk bercandaan itu tidak ada. Nyawa, karena nyawa itu sangat berharga. Maksudnya apalah arti sebuah candaan kalau nanti kaitannya sebuah nyawa itu sampai melayang, bisa dipahami ya? Oke. Nah, jadi ini yang bisa kalian lihat nih. Kalian kan tadi udah menyimpulkan makna bullying. Coba deh diamati dari kalian diskusi. Pasti ada 3 kalimat ini. Kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, terus terjadinya terus menerus atau berulang, atau adanya ketimpangan kekuatan, mesti muncul. Benar nggak? Kalau salah satu dari ini nggak ada, berarti unsur bullying hanya pada sebatas kekerasan. Oke, nah sekarang masih dalam kelompoknya ya. Sekarang saatnya berkarya nih. Oke, tapi kalau dikasih waktu cuma diskusinya 5 menit. Diskusikan secara berkelompok tentang pemecahan masalah dari bullying tersebut dan membuat kampanye stop bullying. Boleh dalam bentuk video, audio, maupun poster. Dari kelompok ini boleh memilih antara ini 3 ini. Bisa memilih salah satu melalui media apapun dan mengupload hasil karyanya di akun media sosial masing-masing. Bisa? Nah, kayak sini. Cek nih. Kita kan sudah dari awal kita sudah membahas tentang bullying dan lain-lain. Tentunya kalian ada pemahaman yang sudah kalian dapatkan ya. Silakan kalian tulis. Cek HP kalian. Cek HP kalian. Silakan. Yang sampai lebih paham tentang bullying dan cara mengatasinya. Terus Egi menjadi lebih tahu seberapa parahnya bullying. Terus Karina lebih memahami dampak negatif bullying dan menambah wawasan. Mari dari polisi. Oke ya. Oke, bagus-bagus semua, kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih. Satu kali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk pramuka pasti ini. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita sudah di penghujung pertemuan. Coba ada yang ingin menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan. Tadi kan kalian udah tulis nih. Apa sih kesimpulan dari kegiatan hari ini? Coba. Ada yang mau mewakili satu? Satu lagi. Nanti saya kalau kasih bintang itu namanya ini ya. Apa sih? Kenapa tuh? Silakan. Kasih rangkuman. Bukan rangkuman sih. Apa yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini? Oke, kawan-kawan. Jadi kegiatan sore hari ini bahwa bullying itu sekali lagi
jelas adalah tindakan yang nggak baik, ya. Tindakan yang nggak baik dan dampak yang ditimbulkan itu luar biasa mengerikan kalau memang itu dilakukan setiap hari ya. Jadi tolong kawan-kawan, dengan adanya materi ini, layanan hari ini, kita saling mengingatkan kalau ada kawan-kawan yang membuli atau ada korban pembulian, khususnya kalau misal kalian melihat dan kalian laporkan. Dan termasuk yang tadi proyeknya bisa diselesaikan. Saat saya kasih waktu seminggu ini dari Bogi, silakan, tadi sudah dibuka oleh Nizar, sekarang ditutup oleh siapa yang mau memimpin doa? Boleh. Boleh, silakan siapa saja. Silakan pimpin. Tadi kan sudah ditanya nih, di bagian sininya belum pernah jadi ketua kelas siapa selama dari TK sampai sekarang? Enggak, anak-anak kita berarti Seno sama Nopal, Egi, Oke, Fayas sudah pernah belum? Belum Pak. Haji, Fayas, nanti gantian kalau pas jamnya mau ya, pas jamnya mau gantian. Hari ini mau siapa dulu? Mau siapa dulu? Atau mau siapa? Baik, silakan. Jang, pimpin Jang. Siap, doa untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kegiatan hari ini, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Satu kali untuk pramuka. Wah, terima kasih dari Bogi. Ya, cukup dari Bogi. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali dengan saya Wulan Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Paduana Kabupaten Tegal. Pada sesi percakapan pasca observasi kegiatan supervisi akademik kali ini, saya bersama dengan Bapak Supriyanto Fajar SPD. Beliau adalah guru bimbingan konseling yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik pada hari Senin yang lalu. Begitu ya Pak Uki. Dan juga saya ditemani Bapak Muhammad Rizky Zamzami SPD. Beliau adalah pengajar praktek pada PGP Angkatan 9. Assalamualaikum Pak Uki dan Pak Zamzami, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya bagaimana Mas? Kabarnya baik. Oke, matur nuwun. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Kemudian baiklah, di percakapan pasca observasi hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Uki terkait telah berjalannya observasi pada hari Senin yang lalu ya Pak Uki. Nah, di kelas Bapak dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak Uki. Yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak terkait berjalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung pada hari Senin yang lalu, Pak Uki. Terima kasih Bu Wulan. Sebelumnya selamat datang Pak Zamzami di SMK Negeri 1 Paduana. Jadi tadi terkait pasca observasi Pak, di observasi itu saya sebenarnya awalnya merasa grogi, kurang nyaman karena hal itu kan tidak terbiasa ya Mbak. Ada di kelas terus ada orang yang mengawasi atau mensupervisi, itu menjadikan grogi dan nggak nyaman. Tapi lama kelamaan hal itu menjadi suatu yang sudah biasa, dan itu tidak ada tidak ada pengaruh ke pembelajaran karena pembelajaran sendiri berjalan sesuai dengan sintaknya seperti itu. Kemudian Pak Uki sendiri ternyata setelah di supervisi akademik mungkin ini pengalaman yang baru karena mendapatkan pembelajaran di kegiatan CGP hari ini. Kemudian yang saya ingin tanyakan kembali, nah ini apa sih yang membuat Pak Uki ini bisa ceritakan kembali pada area pengembangan yang sudah Bapak lakukan
di kelas bersama dengan murid, kemudian tahapan atau langkah-langkah apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran di kelas waktu Pak Ugi di kelas ya? Oke, waktu Pak Ugi sudah melakukan pembelajaran ya dengan murid-murid yang ada di kelas. Kemarin kelas 11 TPFL 1. Iya, atau TELA 1. TELA 1. Iya. Jadi waktu di kelas itu saya melakukan beberapa tahapan yang jelas sintak seperti biasanya itu ada 4 pembukaan, peralihan, inti sama penutup. Tapi di dalamnya misalkan di pembukaan itu ada mulai dari salam, terus menanyakan kabar, terus PSE, terus ada nanti disiplin positif, menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, mengingatkan kembali, kemudian ice breaking, kemudian di pemberian materi ada peralihan. Kalau saya peralihan itu kesiapan anak-anak untuk menuju ke materi. Ini perbedaan dari bimbingan konseling ya Mas? Iya. Okay. Dan nanti di tahap ini itu mulai dari tadi melihat tayangan video, diskusi, nanti pembagian kelompok, setelah itu mereka menyampaikan apa yang dihasil dari diskusi mereka, kemudian menyampaikan proyek yang akan dibuat, kemudian penutup doa dan lain-lain. Oke, terima kasih. Berarti itu untuk area pengembangannya ada 2 ya Pak? Kalau area pengembangan saya ada 2 untuk pengetahuan dan keterampilan. Oke, nah dari area pengembangan yang berkaitan dengan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan, menurut Pak Ugi sendiri nih sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan ini, apakah pengembangannya sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum nih Pak Ugi? Ya, kalau keberhasilan sih menurut saya sudah hampir 80-90%. Untuk area pengembangan saya sendiri, untuk pengetahuan ada di siswa itu bagaimana bisa memahami makna dari bullying tersebut. Kemudian untuk keterampilan itu ada di bahwa anak itu nanti bisa membuat sebuah proyek di mana anak bisa sampai membuat kampanye anti bullying. Jadi nanti proyek itu muaranya itu anak-anak bisa membuat kampanye bullying. Dalam bentuknya itu mereka nanti bisa memilih poster, membuat video atau membuat audio seperti itu. Kalau tingkat keberhasilannya antara 80-90%. Alhamdulillah Pak ini ya sudah berjalan dengan baik. Menurut Bapak pengembangan yang Bapak lakukan di kelas yang sudah berjalan dengan baik mencapai target yang diharapkan. Namun pasti ada kekurangan ya Pak Ugi ya. Nah ini menurut Pak Ugi sendiri kekurangan atau mungkin tantangan-tantangan yang Bapak kemarin di kelas hadapi nih keterkaitannya tentang pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas di kelas 11 TPFL 1. Ya, jadi memang benar setiap kali pembelajaran kan keberhasilan yang tadi saya sampaikan antara 80-90%. Presentasi yang kurangnya itu memang saya sampaikan bahwa presentasi yang kurang itu anak bisa bisa dikatakan itu belum berhasilnya karena ada tetap anak yang belum bisa melibatkan diri secara penuh. Bisa jadi materi yang disampaikan tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian adanya kurang aktifan murid tersebut, dan bisa jadi ada murid yang hanya mengandalkan teman sekelompoknya seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Berarti tadi kekurangannya dari tantangan-tantangan yang mungkin Pak Ugi sudah lakukan ya. Ternyata memang pembelajaran di kelas itu yang 1 kali 45 menit ya jam belajarannya itu ternyata memang ada kekurangan meskipun di 80-90% area pengembangannya sudah berhasil seperti itu. Nah di sini menurut Pak Ugi sendiri beberapa murid yang memiliki keterbatasan mereka sudah memilih diam dan tidak melibatkan diri dalam diskusi serta mengandalkan teman. Menurut Pak Ugi, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, menurut saya mungkin bisa dikarenakan gini Bu, beberapa murid ada yang memiliki pengetahuan yang menurut saya kurang ya. Kemudian atau terbatas ya, dan bisa jadi mereka tertarik dengan topik yang lain atau kurang berminat dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian murid itu sudah saya kelompokkan berdasarkan misalkan ini pembuli korban,
atau pendukung seperti itu. Oke, berarti ada asesmennya ya, yang betul, sesuai dengan bimbingan betul. konseling kemarin. Asesmen awal. Ya, karena kan kemarin saya mengikuti nih dari Pak Ugi, ternyata memang sudah dikelompokkan seperti itu, sesuai dengan gaya belajar murid juga kemarin ya Pak. Keterkaitannya tentang temanya adalah stop bullying kemarin ya. Oke, di sini Bapak kira-kira rencana ke depan area pengembangan apa yang hendak ditingkatkan lagi nih untuk pengembangannya Pak Ugi? Jadi tadi kan ada 2 area pengembangan yang sudah saya lakukan ya. Ada keterampilan dan pengetahuan. Kemudian kedepannya akan penambahan di sikap ya. Di sikap ini bisa menjadi anak-anak kita untuk asesmen mulai dari kesiapan belajar. Ada juga nanti dengan gaya belajar, atau mereka ditanya nih mau topik apa yang dibahas, asesmennya secara langsung. Anak-anak mau mau membahas tentang materi tentang apa, yang secara up to date atau faktual seperti itu. Kemudian bisa jadi nanti saya akan mengelompokkan anak-anak dengan gaya belajar, mungkin dengan kinestetik, itu anak sesuai dengan kinestetik, audiovisual, audio, visual, seperti itu. Sesuai diferensiasi kemarin belajarannya ya Pak. Oke, di sini ternyata sangat menarik ya, karena menyenangkan juga berpihak pada murid. Kemarin sudah seperti itu pembelajarannya setelah diobservasi ya. Kemudian menurut Bapak sendiri nih, kapan rencana strategi belajar yang baru saja Bapak sampaikan akan dilakukan? Mungkin ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan layanan terdekat. Jadi nanti kalau misalkan akan ada layanan terdekat, akan mencoba untuk bahan evaluasi yang hari ini akan diterapkan untuk pelaksanaan layanan yang akan datang seperti itu, atau sesegera mungkin lah bahasanya. Oke, karena ini sudah masuk bulan Ramadan juga, ternyata memang kemarin sudah berdampak juga ya Pak Ugi. Nah, memang harus ditindaklanjuti karena memang stop bullying itu ada dampaknya dan memang harus ditindaklanjuti sesegera mungkin. Nah, seperti itu baik akan ditindaklanjuti sesegera mungkin karena memang layanan BK itu kan sifatnya insidental, kadang memang ada juga kekinian. Mungkin nanti akan bergerak mungkin minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi dan sebagainya seperti itu. Nah, terima kasih nih Pak Ugi, kita sudah tak terasa ya sampai ternyata sudah di penghujung pasca percakapan observasinya sudah selesai nih. Terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan nanti untuk Pak Ugi rencana-rencana yang akan datang bisa terrealisasi. Kemudian dalam rangka kegiatan supervisi akademik, dari mulai kemarin kita praobservasi ya, kemarin kita sudah melakukan praobservasi, kemudian yang kedua kita sudah melakukan observasi di kelas juga, dan ini alhamdulillah sudah yang terakhir Mas Ugi untuk percakapan pasca observasinya. Terima kasih Mas Ugi dan juga terima kasih kepada Pak Syam yang sudah mendampingi kami dari pagi hari ya, kemudian sampai selesai hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berjumpa lagi untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.